Bab 2452. Tutup mulutmu. Di arena, Mileye sekarang sudah tua tak terlukiskan. Tidak hanya itu, auranya hampir hilang. Nyawanya sudah hilang. Dia benar-benar hanya memiliki satu napas tersisa sekarang. Namun, meski begitu, dia tidak memilih untuk menggunakan pedang biru gaib. Dalam hidup ini, sudahkah dirinya mencoba yang terbaik? Sudah. Ketika dirinya berada di kota Kinceng, dirinya sudah mencoba berkali-kali. Setelah meninggalkan kota Kinceng, usaha yang dilakukan dirinya menjadi semakin berkurang. Seperti kata menara kecil, dia dimanjakan oleh Lydia. Hidupnya menjadi semakin nyaman. Seperti yang Kaisar Akhirat katakan, akan jadi apa dirinya tanpa Lydia dan ayah? Akan jadi apa? Setelah bertanya pada diri sendiri, hasilnya adalah tidak jadi apa-apa. Apa hal yang paling menyedihkan bagi seorang pria? Melihat kembali ke masa lalu dan menemukan dirinya tidak mencapai apa-apa. Tiba-tiba, dia bosan. Bosan dengan hidup ini tanpa semangat dan perjuangan. Jika dirinya tidak ingin bekerja keras dan berjuang, mengapa tidak mengikuti Lydia saja? Dengan mengikuti Lydia, bukankah kamu bisa berpura-pura hebat seperti yang kamu inginkan? Dan ayahnya selalu acuh tak acuh pada dirinya sendiri. Apakah benar dia kejam dan berdarah dingin? Tidak. Ayahnya tahu sangat jelas Lydia terlalu menyayanginya, dan jika dia juga menyayanginya, maka bukankah dirinya sudah tidak perlu melakukan apapun lagi? Tanyakan pada diri sendiri, jika dirinya memiliki seorang putra, apakah dirinya ingin anaknya menjadi seperti dia? Inginkah? Jelas, tidak. Melihat kembali ke masa lalu, kecuali waktu di kota Kinceng, seperti apa rupanya? Muak. Dia sedikit muak dengan dirinya yang dulu, benar-benar muak. Inilah mengapa dia memilih untuk bekerja keras. Pada saat ini, sudut mulut Mileye sedikit terangkat, dia tersenyum dan saat berikutnya, wajah tuanya dengan cepat kembali ke masa muda. Terbalik. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menyeimbangkan kedua kekuatan. Segera, Mileye benar-benar kembali normal. Mileye melihat sekeliling, mata penuh perubahan, meskipun itu hanya waktu yang singkat, tetapi waktu yang singkat inilah yang membuatnya merasa seperti dilahirkan kembali. Perlu disebutkan bahwa dia menggunakan dua kekuatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Sebelum Cynthia Zhou mengajarinya cara mengolah tubuh Mingxuan, dia menggunakan metode yang disebutkan oleh Cynthia Zhou untuk mengolah tubuh Mingxuan, tetapi dia menggunakan kekuatan elapse dan kekuatan pemutarbalikan waktu. Dapat dikatakan bahwa tubuh Mingxuannya benar-benar berbeda dari yang lain. Selain itu, dia memiliki kendali penuh atas kedua kekuatan tersebut, karena dia telah menemukan keseimbangan di antara keduanya. Saat itu, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apakah kamu berhasil?" Mileye mengangguk. Menara kecil terdiam beberapa saat dan berkata, "Majikan muda, kamu tampak berbeda." Mileye tersenyum sedikit, "Sudah waktunya bagiku untuk tumbuh dewasa." Pada saat ini, gumpalan energi pedang tiba-tiba melayang keluar dari tubuhnya dan gumpalan energi pedang itu perlahan melayang tidak jauh di depan Mileye. Itu adalah energi pedang pria berbaju biru. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari energi pedang, "Bocah bau, kamu akhirnya membuat ayahmu terkesan sekali." Suara pria berbaju biru. Mileye tersenyum sedikit, "Ayah, aku akan bekerja keras. Kali ini, aku serius." Pria berbaju biru tertawa, "Baik, ayah senang hari ini, kamu bisa membuat satu permintaan." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Jaga ibu baik-baik." Pria berbaju biru terdiam sesaat, lalu berkata dengan lembut, "Baik."
Mileye berkata lagi, katakan pada ibu bahwa dia tidak perlu membuka jalan untukku, putranya akan berjalan sendiri. Pria berbaju biru sedikit tidak berdaya, aku tidak bisa melakukan ini, dia sangat gigih, tapi jangan khawatir, biarkan dia melakukan hal yang dia senangi. Mileye sedikit mengangguk, kalau begitu tidak ada permintaan lain. Pria berbaju biru tertawa, ini tidak seperti gayamu. Ayah sangat senang hari ini, kamu bisa membuat permintaan, selama kamu bertanya, ayah akan setuju. Mileye menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak perlu. Pria berbaju biru hendak berbicara, ketika menara kecil tiba-tiba berkata, Tuan, jika majikan muda tidak menyebutkannya, bisakah aku saja menyebutkannya? Permintaan aku sama dengan permintaan dia. Pria berbaju biru langsung berkata, tutup mulutmu. Menara kecil. Pada saat ini, pria berbaju biru berkata lagi, nak, kamu benar-benar sudah dewasa. Ayah sangat senang, ayah tunggu kamu di ujung jalan ini. Mileye mengangguk, baik. Energi pedang perlahan menghilang. Mileye tahu, ayahnya sudah pergi. Setelah hening sejenak, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seolah memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan pedang biru gaib, lalu dengan ringan membelai tubuhnya. Ada robekan di dadanya, tetapi dalam sekejap, lubang itu menghilang. Tubuh Mingxuan. Tidak. Dia lebih suka menyebutnya sebagai tubuh pemberontak. Perbaikan waktu. Dalam keadaan normal, jika luka ini diperbaiki dengan garis darah abadi, setidaknya akan memakan waktu setengah jam, tetapi dia dapat mempercepat waktu. Sederhananya, dia meningkatkan kemampuan perbaikan garis darah abadi setidaknya ribuan kali. Tidak melebih-lebihkan sama sekali. Sekarang dia, selama dia tidak mau mati, sangat sulit untuk mati. Selain itu, kini dia mampu melakukan tebasan masa depan meski tanpa pedang biru gaib. Pada saat ini, Cynthia Zhou tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia melihat ke arah Mileye dan bertanya, terobos. Mileye mengangguk. Cynthia Zhou terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, ada apa? Cynthia Zhou mengangguk, setelah hilangnya negeri Sangqiu, klan Zhou bangkit, kemudian wilayah kita saat ini semuanya dari negeri Sangqiu dan sekarang mereka lahir. Mileye berkata dengan suara yang dalam, mereka ingin menarik kembali tanahnya. Cynthia Zhou mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, tujuan mereka sebenarnya adalah aku, bukan? Karena mereka semua menyerahkan wilayah itu saat itu, artinya tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah tempat-tempat itu, tetapi ingin aku mencari buku alam semesta itu kepada mereka. Cynthia Zhou mengangguk lagi. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan mencari mereka. Setelah berbicara, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya, menghilang ke langit dalam sekejap mata. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh dan Cynthia Zhou muncul di sampingnya, menatap Mileye, aku akan pergi bersamamu. Mileye tersenyum dan berkata, baik. Cynthia Zhou tiba-tiba bertanya, pria yang baru saja berbicara adalah ayahmu? Mileye mengangguk. Sebenarnya, Cynthia Zhou sudah datang sejak tadi, namun, dirinya tidak keluar saat dia berkomunikasi dengan ayah. Cynthia Zhou berkata dengan suara yang dalam, dia sangat kuat. Mileye bertanya sambil tersenyum, seberapa kuat? Cynthia Zhou berpikir sejenak, lalu berkata, entahlah. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, tahukah kamu? Mileye menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Cynthia Zhou melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di makam kaisar. Tepat setelah tiba di makam kaisar, seorang lelaki tua dari alam gaib muncul di depan mereka.
Orang tua itu memandang keduanya. Ada apa? Mileye tersenyum dan berkata, aku ingin bertemu dengan Kaisar Akhirat. Pria tua itu menatap Mileye, kamu pikir kamu siapa? Bisa menemuinya dengan sesuka hati. Berbicara tentang ini, pupilnya tiba-tiba menyusut dan dia mundur dengan gila-gilaan sebanyak ratusan ribu kaki. Ketika dia berhenti, pedang telah menembus alisnya. Bukan pedang biru gaib, hanya pedang biasa. Perubahan yang tiba-tiba membuat ekspresi para master alam gaib di lapangan berubah drastis. Tidak hanya master dari negari Sangkyu, bahkan Cynthia Zhou di samping Mileye memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Tebasan masa depan. Mileye pernah menggunakan pedang tadi pada dirinya, tetapi kekuatan pedang itu pada waktu itu tidak semenakutkan barusan. Tidak hanya itu, Mileye menggunakan pedang dewa, tapi sekarang Mileye menggunakan pedang biasa. Bagaimana cara Mileye melakukannya? Cynthia Zhou penuh dengan keraguan. Mileye memandang lelaki tua yang ketakutan di kejauhan dan tersenyum sedikit. Orang tua, kamu harus lebih sopan ketika berbicara denganku lain kali. Saat berbicara, pedang di antara alis lelaki tua itu telah kembali ke Mileye tanpa sadar. Saat ini, Kaisar Akhirat muncul di hadapan Mileye. Kaisar Akhirat memandang Mileye, bagaimana cara kamu melakukannya? Patut dikatakan bahwa dia juga sedikit terkejut saat ini. Pedang Mileye baru saja membalikkan waktu, tetapi itu benar-benar berbeda dari dunia terbalik mereka. Mileye sedikit tersenyum, Kaisar Akhirat, targetmu adalah aku, mengapa repot-repot menyusahkan klan Zhou? Nona Cynthia Zhou adalah temanku, apakah kamu bisa memberiku wajah? Jangan mempersulit dia dan klan Zhou. Kaisar Akhirat menatap Mileye, bagaimana jika aku menolak? Mileye mengetuk ibu jarinya dengan ringan dan pedang di tangannya tiba-tiba menghilang. Kaisar Akhirat menyipitkan matanya sedikit, tapi dia tidak bisa merasakan pedang Mileye. Semua orang tidak bisa merasakannya. Mileye memandang Kaisar Akhirat, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku hanya membiarkan pedangnya terbang sebentar. Tentu saja, jika kamu bersedia mengangguk sekarang, aku akan menghentikannya. Kaisar Akhirat menatap Mileye, kamu sedang berpura-pura hebat. Pada saat ini, ratusan meter di belakang Kaisar Akhirat, kepala master alam gaib terbang tanpa suara. Percikan darah. Di arena, wajah semua orang berubah drastis dan mereka mundur dengan cepat. Kaisar Akhirat juga tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan hatinya sangat terkejut. Cynthia Zhou terdiam dan hatinya bergejolak. Tebasan masa depan Mileye bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Digunakan dengan lebih terampil. Dalam keheningan, bahkan alam gaib tidak dapat menahannya. Bahkan jika seseorang secara psikologis siap, dia juga tidak dapat menahannya. Mileye memandang Kaisar Akhirat dan berkata sambil tersenyum, Ketua Klan Baka, targetmu adalah aku, jika kamu memiliki ketidakpuasan atau pendapat tentangku, kamu bisa datang mencari aku, jangan mengganggu Nona Cynthia Zhou dan Klan Zhou, ya. Saat dia berbicara, ibu jarinya dengan ringan bertumpu pada sarung pedang. Melihat pemandangan ini, wajah para master dari negara Sangkyu di arena semuanya seolah-olah menghadapi musuh besar, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Menghadapi pedang aneh Mileye, mereka benar-benar ketakutan. Dengan satu serangan pedang, langsung membunuh diri mereka di masa depan. Bagaimana cara mencegahnya? Di arena, para master alam gaib itu memandang Mileye seolah-olah dia adalah monster. Kaisar Akhirat menatap Mileye, perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Baru berapa lama mereka tidak bertemu. Orang ini menjadi sangat menakutkan.
Mileye tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, apakah boleh? Setelah hening sejenak, Kaisar Akhirat berkata, Tuan Muda Ye, ini adalah kesalahpahaman besar. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, sebelumnya maaf karena sudah menyinggung kamu, aku akan meminta maaf pada Tuan Muda Ye, harap Tuan Muda Ye tidak memasukkannya ke dalam hati. Mileye menoleh untuk melihat Cynthia Zhou dan berkata sambil tersenyum, terselesaikan. Setelah hening sejenak, Cynthia Zhou berkata, aku kira kamu akan memanggil seseorang. Mileye berkedip, kamu sangat membantuku di awal karena melihat aku punya pendukung, kan? Cynthia Zhou mengangguk. Mileye tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Cynthia Zhou menatap langsung ke Mileye, apakah kamu marah? Mileye tertawa, tidak, karena kamu mengatakan yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum, mari kita saling berkenalan lagi, namaku aku Mileye dan aku masih generasi kedua. Setelah hening sejenak, Cynthia Zhou berkata, namaku Cynthia Zhou dan aku masih ingin memanfaatkan kamu. Saat mereka berbicara, keduanya saling memandang dan tersenyum. Bersambung.